Jadi langsung aja lanjut ke review materi terlebih dahulu. Nah, kita akan belajar fungsi dan prosedur. Apa sih fungsi dan prosedur itu? Fungsi dan prosedur merupakan program lain atau subprogram di luar program utama kita, yang biasa disebut main, yang dapat kita gunakan dalam program. Nah, kenapa sih kita mau pakai fungsi dan prosedur? Fungsi dan prosedur itu digunakan saat ada algoritma yang sering banget nih dipakai berulang-ulang atau sering kita panggil. Nah, daripada kita panjang kodenya dan pastinya pusing kan, karena jadinya ngejelimet gitu, banyak yang sama. Itu boleh banget kita pakai fungsi atau prosedur. Jadi, pas kita mau pakai algoritma itu, kita tinggal panggil aja di program utama atau main kita. Nah, bedanya fungsi sama prosedur itu apa? Fungsi itu pasti mengembalikan suatu nilai, sedangkan prosedur itu enggak. Dia hanya akan mengubah state program. Nah, sintaksnya gimana sih? Fungsi sama prosedur sama nggak sih sintaksnya? Bisa dibilang mirip atau bahkan lumayan sama. Perbedaannya hanya satu, dia mereturn nilai atau enggak. Kalau yang ditunjukkan di PPT ini sintaksnya fungsi, itu def function dalam kurung parameter titik 2, kemudian ada blok aksi, baru dia mereturn nilai. Nah, kalau di sini, function itu nama dari fungsi yang akan dibuat, kemudian parameter itu nilai inputan fungsi, kemudian nilai itu output dari fungsi. Nah, kalau prosedur gimana? Gampang aja, tinggal gak usah pakai return nilai. Nah, parameter ini bisa ada, bisa enggak. Kalau seandainya nggak ada parameter, ya kalian nggak usah masukin input apapun. Kemudian, blok aksi ini juga bisa nggak ada. Misalnya, aku mau bikin function yang akan nambahin angka yang aku masukin plus 1. Jadi bisa aja aku bikin def plus 1 dalam kurung x titik 2 return x plus 1. Jadi kalian nggak harus ada blok aksi. Bisa langsung buat perhitungannya di samping return. Oke, ini ada contoh fungsi dan prosedur. Di sini ada fungsi namanya function, dia nerima parameter x. Kemudian dia akan mengalihkan x dan dirinya sendiri, kemudian disimpan di variabel answer. Nah, yang di return itu variabel answer. Nah, asiknya gimana? Kalau seandainya fungsi ini di parameternya atau prosedur di parameternya, itu bisa aja kalian buat kayak defaultnya gitu loh. Misalnya di sini aku mau bikin, oke, defaultnya aku mau 1. Jadi kalau seandainya aku cuma manggil function dalam kurung kosong, gak aku tulis apa-apa, dia bisa tetap nge-return nilai, nge-returnnya 1. Kenapa? Karena dianggapnya ya X itu 1 by default. Itu sama di prosedur, misalnya aku mau bikin, dia akan nge-print hello, lalu ditambahkan nama orang yang aku masukin di parameter. Misalnya namanya def print nama dalam kurung variabel nama. Nah, itu aku bisa nulis variabel namanya sama dengan non asal. Jadi kalau seandainya aku nggak kasih parameternya, itu dia akan langsung ngeprint halo non asal. Sama di sini. Jadi kalau x-nya, misalnya aku tulis sama dengan 2. Kalau seandainya aku cuma manggil function dalam kurung, itu dia akan nge-return 4. Kayak gitu. Kemudian yang kedua ada function pangkat. Dia nerima 2 parameter, A dan B. Nah, kalau seandainya kalian masukin pangkat 1,2 sama pangkat 2,1, itu hasilnya akan beda. Jadi, urutan kalian masukin parameternya ini ngaruh. Dan sama, kayak yang tadi aku bilang, kalian bisa bikin kayak by default-nya gitu. Kalian bisa, oke, by default A sama dengan 2, atau B sama dengan 3. Kalian bisa coba-coba sendiri. Nah, kalau di pangkat ini, dia fungsi yang akan memangkatkan sebuah bilangan A terhadap B. Jadi, kalau seandainya aku masukin pangkat 2,3, keluarannya 8. Kemudian ada fungsi Fibo, dia parameternya N. Nah, di sini ada percabangan dan kalian bisa nge-return nilai yang berbeda, tergantung kondisi dari percabangannya. Di sini, kalau seandainya N kurang dari sama dengan 2, dia akan nge-return 0. Kalau dia lebih besar daripada 2, dia akan nge-return Fibo N-1 ditambahkan Fibo N-2. Ini namanya fungsi rekursif, jadi dia manggil dirinya sendiri.
Nah, selanjutnya di sini ada prosedur. Kenapa ini prosedur? Karena dia nggak nge-return nilai, dan prosedur juga bisa minta parameter. Seperti itu. Oke, kemudian matriks. Matriks ini sebenarnya array of array. Kenapa aku bisa bilang itu array of array? Bisa dilihat di inisialisasinya. Di sini ada nilai for pencacah in range M. Kalau ini sendiri kan array kan? Tapi di sini ada for pencacah in range N. Makanya ini array of array. Kayak gitu. Contohnya, array sama dengan 0 for j in range 4, for i in range 3. Nah, nilai ini dapat berupa berbagai tipe data, baik integer, double, string, boolean, bahkan array, yaitu matriks sendiri. Kemudian var ini berupa variabel penyimpan list. Kemudian i dan j itu pecacah, dapat berupa variabel lainnya. Jadi nggak harus i sama j, kalian bisa apa aja. Kemudian range n dan range m. Ini buat nentuin ukuran list atau banyaknya cell atau index. Kalau di sini m itu kolom, n itu baris. Nah, jadi nilai di sini kalau walaupun kalian inisialisasinya 0 for j in range 4. Kalau seandainya nanti pas di program kalian tiba-tiba, oh aku mau ubah deh nilai di array 1,3 misalnya ke string. Bisa nggak? Itu bisa banget. Jadi salah satu enaknya Python tuh itu, kalian bisa dinamis banget. Nah, kenapa sih ini 3 tuh kolom dan 4 tuh baris kalau dicontoh? Karena kalau seandainya kalian nggak ngeprintnya dalam format matriks, kalau seandainya kalian langsung, oke, print array, itu kalian bisa lihat kenapa aku bilang matriks itu array of array. Kayak gitu, itu boleh kalian coba sendiri. Nah, gimana sih cara ngaksesnya? Mungkin tadi udah sempat aku sebut juga. Cara aksesnya itu melalui indeks. Array indeks baris, kemudian dalam kurung indeks kolom. Contohnya, dengan inisialisasi yang sama, array 0 for j in range 4, for i in range 3. Yang dapat diakses itu array 0, 0, array 01, array 02, array 10, array 11. Yang ini tuh nggak bisa diakses karena indeksnya out of range. Jadi masih sama dengan array pada umumnya. Kemudian bisa operasi pada elemen matriks, tiap indeks merupakan variabel tersendiri. Semuanya kembali lagi ke pembahasan tugas pendahuluan modul 4 fungsi, prosedur, dan matriks.